Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, saya akan bahas dan mereaction news P-Network. Ada yang skeptis, mengkhawatirkan apakah Bitcoin ini masih menjanjikan pada tahun 2025 ini. Padahal banyak sekali konten-konten yang saya upload tentang P-Network itu yang optimis, yang membuat para pioner dan holder itu semakin yakin. Tapi tentunya tentang P-Network ini ada yang pro dan ada juga yang kontra. Yang skeptis ya mungkin meragukan apakah P-Network ini masih menjanjikan untuk di hold jangka panjang dalam waktu dalam tahun 2025 ini sampai akhir Desember, atau aset itu dilepas. Karena apa mereka itu skeptis? Faktor fluktuasinya masih jalan di tempat atau konsolidasi dari harga 0,60 sampai 0,65. Belum ada pergerakan signifikan naik sehingga mereka banyak juga yang skeptis terhadap masa depan P-Network pada tahun 2025 ini. Volume transaksi hari ini 357 juta US dollar ya. 57 juta US dollar volume transaksi. Memang tidak begitu besar seperti biasanya, agak sedikit mengalami penurunan. Oke teman-teman, kita akan bahas review news yang mengatakan naik turunnya P-Network apakah masih menjanjikan di tahun 2025 ini. P-Network sempat menjadi sorotan dunia kripto karena menghadirkan konsep penambangan digital yang sangat mudah. Dibentuk pada tahun 2019 oleh sekelompok lulusan Stanford. Proyek ini memiliki visi besar untuk menjadikan penambangan kripto bisa diakses oleh siapa saja, hanya dengan smartphone. Tak butuh komputer canggih atau listrik berlimpah seperti Bitcoin, cukup buka aplikasinya dan kamu sudah bisa mulai menambang. Kemudian ya kita langsung bahas ke titik ini saja ya. Meski begitu, kondisi pasar kripto yang tengah mengalami bull run membuat P-Network ikut terangkat. Koin ini mengalami kenaikan perlahan sejak awal 2025. Banyak investor mulai melirik P-Network karena komunitasnya yang sangat besar dan sistem penambangan yang unik. Menurut laporan dari Investopedia, lonjakan harga ini ditopang oleh 3 hal utama: peningkatan jumlah pengguna, kemungkinan listing di bursa besar, dan sentimen pasar yang sedang sangat positif terhadap kripto. Salah satu kekuatan utama dari P-Network adalah komunitasnya. Hingga kini tercatat lebih dari 50 juta pengguna. Besarnya komunitas itu tentu memberikan keuntungan sendiri dalam membangun ekosistem adopsi teknologi, penggunaan aplikasi, dan daya tarik terhadap investor. Jadi lebih mudah dikembangkan, namun besarnya komunitas tidak selalu berarti kuat dalam hal volume perdagangan. Nah, jadi fluktuasi ini teman-teman, yang banyak jalan di tempat ini, membuat mereka ada juga yang goyah. Dan itu menurut hemat saya salah besar. Salah besar. Memang token itu sebelum dia big pump biasanya mengalami stagnan yang berkepanjangan. Bahkan sebelum big pump dia biasanya akan dump secara signifikan. Contoh, ingat ya, Shiba Inu. Sebelum dia big pump 2021, dia lama sekali stagnan dan banyak yang panik, ya tidak tahan hold, akhirnya mereka jual. Ditambah hembusan isu-isu yang negatif tentang Shiba Inu, bahwasannya developer katanya sudah lari, sudah kabur. Jadi jual Shiba Inu. Ada yang menjual, ada juga yang tetap hold keras. Yang hold keras ternyata kejipratan rezeki yang besar ketika ya Shiba Inu itu listing di Binance, langsung meroket gila-gilaan, rally tinggi. Tetapi pada waktu itu rally tinggi, banyak yang melepas aset, ada juga yang masih menahan. Setelah dia big pump, market dibanting lagi, langsung dump secara signifikan.
membuat banyak yang panik sell, sehingga banyak yang menjual ya di saat dia dump, ada yang cut loss, mungkin masuk di harga pucuk, ketakutan ya. Dari dibalik dump itu baru market akan meroket lebih tinggi lagi. Sehingga hebohlah Shiba Inu pada tahun 2021 dan banyak yang kaya raya oleh Shiba Inu. Nah, P-Network menurut analis terkemuka Dr. Alcoin mengatakan bahwa akan ada pergerakan yang sangat signifikan dalam waktu dekat. Saya rasa P-Network akan terjadi seperti Shiba Inu. Dia pump semu tinggi, ada yang jual, ada yang hold, nanti akan dibanting lagi. Nah, dibanting lagi inilah momen kita untuk menambah muatan di harga bawah. Makanya ketika dia big pump, lepas dulu aset sebagian, sisanya hold. Gunanya apa? Dilepas sebagian itu cadangan kita. Kalau market berbalik arah akan dump seperti Shiba Inu secara mendadak dan signifikan, kita ada amunisi untuk serok di harga bawah. Sehingga teman-teman bisa dapat harga murah. Nah, ketika dari sudah dump itu, market kemudian rally lagi lebih tinggi, nah teman-teman akan panen besar. Jadikan Shiba Inu itu pelajaran berharga bagi kita sebagai contoh ya, bagaimana kripto itu big pump, kita jadikan sebagai pengalaman yang berharga, pelajaran dari Shiba Inu ya. Kalau akan terjadi di P-Network seperti Shiba Inu, kita sudah ada pengalaman berharga dari Shiba Inu dan kita akan melakukan hal yang sama dalam melakukan tindakan terhadap P-Network jika dia terjadi pump yang sangat signifikan, lantas dump ya signifikan, kita akan gunakan strategi menghadapi Shiba Inu pada waktu dulu. Tuh, teman-teman para pioner, para investor dan holder serta trader ya, jadikan ini sebagai masukan. Semoga dalam waktu dekat ini P-Network akan terbang sesuai dengan estimasi atau prediksi para analis terkemuka ya, dan banyak analis berpendapat bahwa dalam waktu dekat P-Network ini akan rally tinggi dan kita memanfaatkan momen itu ya dengan teknik scalping ya, dan juga kita jual sebagian aset untuk amunisi kita serot harga bawah. Tetap disclaimer on the off. Terima kasih, semoga bermanfaat edukasi dan informasi yang saya berikan ini, dan jangan lupa dibantu subscribe saya, like, share serta komen, dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.